Asih, kita pulang yuk. Dengerin Mbak, kamu harus tegar. Mbak ngerti perasaan kamu, tapi kamu sendiri juga harus sadar bahwa kehidupan tidak akan pernah lepas dari kematian. Ya sayang? Asih, kakakmu benar. Yuk kita pulang sayang. Kematian itu bukan untuk ditangisi sayang. Ma, aku sama Mas Dayat baru setahun menikah. Baru setahun ini kami merasakan kebahagiaan, Ma. Mas Dayat sangat menginginkan anak dari aku. Tapi sebelum semua itu terwujud, Mas Dayat keburu dipanggil sama Yang Maha Kuasa, Ma. Kenapa kecelakaan itu terjadi? Sudahlah sayang. Kita sebagai manusia cuma bisa berencana, tapi keputusan ada di tangan Tuhan. Kecelakaan itu hanya sebuah sebab bagi Tuhan untuk memanggil dia ke pangkuannya. Galang, kenapa kamu belum pulang? Maaf, mungkin ada yang bisa saya bantu. Saya rasa tidak ada yang perlu kamu bantu lagi di sini. Silahkan kamu pulang. Baik, kalau gitu saya permisi dulu. Kita sudah setahun menikah. Aku ingin kita punya anak. Aku juga dari dulu udah pengen punya anak dari semenjak kita nikah. Galang, kenapa kamu cuma bengong aja? Kamu udah cek belum jumlah barang yang masuk dan keluar? Maaf, Bu. Saya udah mencatatnya kok. Iya. Kamu boleh sombong sama orang lain, tapi tidak sama aku. Sialan. Dia dan suaminya sama saja. Kurang ajar. Awas kamu, Asih. Aku akan buat kamu tunduk sama aku. Terima kasih, Nagalang sudah nganterkan titipannya Bu Indah. Sama-sama, Bu. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ya udah, kalau begitu saya permisi dulu. Bu Asih, Bu Indah, pamit dulu, Bu. Oh iya, makasih ya. Mama, ngapain sih Ma dia kesini? Kenapa sih? Dia itu kan datang nganterkan titipan Mbak Indah yang ketinggalan di kantor tadi. Emangnya nggak ada karyawan lain apa? Asih, yang kebetulan pulang dari kantor dan lewat depan rumah kita itu cuma Galang. Apa salah kalau Mbak suruh dia?
Ingat ya, kita boleh nggak suka sama Galang, tapi Galang itu kita gaji. Jadi harus dimanfaatin dong tenaganya, ya kan, Mam? Ya, Mama pikir juga Galang itu anaknya baik kok. Kalau dia laki-laki yang baik, mana mungkin dia itu ditinggal sama istrinya, ya kan? Tapi Galang cerita sama Mama katanya istrinya pergi selingkuh sama laki-laki lain. Jadi bukan salahnya dia dong. Galang, mau kemana kamu? Mau pulang? Buat apa pulang? Bukannya kamu ingin menundukkan si Asih janda kaya itu? Hah? Sekarang waktunya. Ini malam Jumat, Galang. Sekarang kamu pergi ke dukun Bahkan. Dukun yang dikatakan oleh teman kamu itu. Jangan, Galang. Jangan ke dukun. Ke dukun itu musyrik. Kalau kamu benar-benar cinta sama Asih, dekatin dia baik-baik. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Bener kan? Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jalannya kamu harus pergi ke rumah dukun Bahkanu. Galang, Bahkanu itu dukunnya sakti mandraguna. Dijamin, si Asih pasti akan tunduk sama kamu. Pokoknya kamu harus menyerahkan nasib cinta kamu sama Bahkanu. Jangan sama siapa-siapa. Ngerti kamu? Itu sih masalah sepele, kecil. Bagiku tidak ada wanita yang bisa menghindari ilmu gaibku. Apa kamu bawa fotonya? Hah? Saya selalu membawa fotonya, Mbak. Nah, saya mau lihat. Ya. Ini, Mbak. Tuh kena, cantik sekali. Pokoknya semua gampang. Tulis nama, alamat, dan tanggal lahir. Besok malam sudah jadi milikmu. Besok air dalam botol ini kamu tuangkan ke minuman Asih, dan dia menjadi milikmu. Ambil. Ini, Mbak. Jadi Mbak, hari ini kita harus audit semuanya. Gimana? Oke. Galang, kenapa barang-barang ini belum kamu kirim? Pak. Sekarang atur dan kirim barang-barang ini. Baik, Pak. Pak, saya ada perlu sama Galang. Silahkan, Bu. Galang, tolong kamu ikut Ibu Asih. Tolong ikut saya ya. Galang, silahkan ikut Ibu. Bu Asih,
Saya minta maaf kalau selama ini saya menyusahkan ibu. Saya tidak ada maksud apa-apa kok. Udah, nggak apa-apa. Mendingan sekarang kita makan es krim ya. Yuk. Bu, sebenarnya saya ingin sekali membantu ibu di kantor, tapi saya khawatir takut ibu marah. Mana bisa sih aku marah sama kamu? Pokoknya semua gampang. Tulis nama, alamat, dan tanggal lahir. Besok malam sudah jadi milikmu. Mas, kok kamu senyum-senyum? Kenapa? Enggak, ini minumannya enak sekali. Saya baru pertama kali nyobain minuman enak seperti ini. Sekarang kamu tahu. Dan sebentar lagi, semua yang menjadi milik kamu akan menjadi milik aku. Ya, sebentar lagi, Asih. Kamu tahu. Kau tidak saja memberiku aku uang, tapi akan memberikan aku semuanya. Semuanya, Asih. Pak Umar, Bapak lihat Asih nggak? Saya tidak melihat, Bu. Cuma tadi Bu Asih keluar bersama Galang sebelum makan siang. Hah? Bersama Galang? Memangnya kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Aneh. Bukankah selama ini Asih sangat benci dengan Galang? Tapi kenapa dia tiba-tiba pergi dengan Galang? Apa ada sesuatu yang ia lakukan pada Galang? Tapi kenapa Asih tidak memberitahu saya ya? Bu Asih, kita sekarang ke kantor lagi. Aku rasa Mbak Indah sama Pak Umar bisa ngehandle semuanya. Jadi kalau kita mau pergi atau kamu mau ngajak aku kemana aja, boleh. Asih, mulai hari ini kamu ada di dalam genggaman aku. Bahkan memang hebat. Aku akan beritahu pada Rudi kalau ini berhasil. Jadi lo nundukin janda kayak bos lo itu dengan kekuatan bahkan, ya? Ya, mau apa lagi? Sekalian gue coba Bakano itu sampai di mana. Ternyata berhasil, men. Sekarang terbukti kan? Hah? Dia hebat, hebat. Yang penting gue dapat bagian seperti ini. Lumayan buat ajak. Minum lagi dong. Men, kita rayain, men. Kenapa tiba-tiba pikiranmu berubah sih? Padahal selama ini kamu gak suka sama Galang. Kamu selalu menghina dia, kamu selalu mencemoohkan dia. Tapi sekarang kenapa? Iya ya. Padahal tadinya itu kamu paling tidak suka dengan Galang. Alasan apa sih yang bikin kamu berubah pikiran? Aku juga nggak tahu, Mbak. Yang jelas sekarang ini aku ngerasa iba sama Mas Galang. Jadi selama beberapa minggu belakangan ini, kamu jalan berdua dengan Galang. Dan kamu memutuskan untuk menikah dengan Galang hanya karena alasan iba. Memang beberapa hari ini aku lagi dalam masa pendekatan. Dan Mas Galang juga sering banyak cerita. Menurut aku ceritanya Mas Galang itu memang ada benarnya juga. Kalau aku nikah sama Mas Galang, berarti akan ada laki-laki di rumah ini. Akan ada laki-laki yang ngejagain kita. Ya, Mama sih terserah kamu. Yang ngejalanin kan kamu. Ya, Mama cuma bisa berharap dan berdoa mudah-mudahan kamu bahagia. Mbak jadi nggak ngerti sama sikap kamu. Dalam tempo yang singkat kamu melakukan pendekatan dan memutuskan untuk menikah dengan Galang.
Sedangkan suami kamu aja baru meninggal 7 bulan yang lalu. Apa kata orang-orang Asih, terutama karyawan pabrik? Apa kamu sudah memikirkan semua itu? Udah. Satu hal yang kamu harus ingat lagi. Kondisi Galang di kantor itu sangat buruk, terutama perilakunya. Aku nggak peduli kata-kata orang. Apa salah kalau aku berubah dari benci menjadi cinta? Mbak, kalau orang-orang atau karyawan-karyawan pabrik ngomongin aku, gampang kan? Aku tinggal pecat mereka. Susah ya ngomong sama kamu. Terserah kamu deh. Tapi kalau Mbak jadi kamu sih, Mbak lebih memilih nggak mau menikah, apalagi sama pegawai. Dan Mbak rasa alasan kamu menikah dengan Galang hanya karena tidak ada orang laki di rumah ini, itu nggak kuat. Toh selama ini kita juga nggak ada orang laki di sini, aman-aman aja kan? Kenapa? Mbak nggak mau aku nikah sama Mas Galang? Bukannya nggak suka dan melarang kamu, tapi kenapa harus Galang? Emang kenapa sih Mbak? Karena Galang bukan pria yang baik. Karena Mbak melihat banyak sekali kelicikan di mata dia. Ingat itu. Saya nikahkan saudara Galang bin Mahmud dengan Asih bin Sukaisih dengan mas kawin tunai. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa Asih tiba-tiba berubah dan memutuskan menikah dengan laki-laki itu? Kalau memang menikah, kenapa harus Galang? Saya curiga, jangan-jangan ada apa-apa di balik pernikahan ini. Gimana? Mulai malam ini kamu resmi menjadi istri aku. Dan besok di kantor kamu harus memberikan aku jabatan. Masa aku jadi anak buahnya Pak Umar? Nanti Pak Umar canggung nyuruh-nyuruh aku, ya kan? Iya sayangku. Mulai besok Mas akan jadi wakilnya aku di kantor. Tugasnya cuma tinggal ngawasin karyawan aja. Oke? Itu dong. Pak, Galang, maaf, maksud saya Pak Galang. Bapak udah tahu kan apa yang diputuskan oleh Ibu Asih? Iya Pak, saya tahu Pak. Bagus. Jadi, mulai hari ini Bapak harus turut dan tunduk sama perintah saya. Baik Pak. Bagus. Kamu sebenarnya bisa kerja, Pak? Hah? Kalau ada apa-apa, laporin dulu sama saya. Ngerti nggak kamu? Awas. Kalau sekali lagi salah, kamu keluar dari kantor saya. Hah? Tapi saya udah minta izin Tapi. sama Ibu, Pak. Udah nih. Ini catatannya. Sih, Mbak rasa kamu salah ya menempati posisi Galang sebagai wakil kamu. Dia itu nggak bisa apa-apa. Terus menurut Mbak harusnya bagaimana? Menurut Mbak, pindahkan posisi Galang seperti semula. Dia nggak cocok jadi wakil kamu. Ya, tapi terserah kamu juga sih. Kalau memang kamu tetap mau mempertahankan posisi Galang, lihat aja. Lama-lama juga perusahaan ini bakalan hancur. Karena Mbak itu melihat Galang berusaha menekan semua pegawai agar mengikuti perintah dia. Kalau kayak begini terus-menerus, lama-lama bisa jadi sok kuasa dia di kantor. Oke, nanti aku kasih tahu Mas Galang. Aku rasa dia seperti itu karena dia masih baru. Mbak harap kamu bisa melihat kepentingan perusahaannya di sini dan bukan melihat posisi Galang sebagai suami kamu. Kamu harus memilih. Ingat, perusahaan itu dititipkan dari suami kamu. Dan kamu tahu itu apa artinya? Itu amanah. Kalau untuk minggu depan, kenapa harus sekarang? Hah? Tapi Pak, biasanya... Tapi. Ada apa ini? Maaf Bu, kotak ini mau saya masukkan ke gudang untuk persiapan pengiriman minggu depan, tapi nggak boleh dengan Pak Galang, Bu. Galang, mereka sudah tahu apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Jadi tolong, kamu jangan campuri urusan mereka. Kamu urus aja apa yang menjadi bagian kamu. Oh, saya tahu kamu adalah suami dan wakil dari adik saya. Tapi satu hal juga yang harus kamu tahu. Saya sudah cukup lama bekerja di sini. Jadi saya tahu apa yang menjadi kewajiban mereka. Pak,
tolong box-box ini disimpan ke gudang ya, buat stok. Baik, Bu. Ya. Saya Mas masukin lagi. Ya, berikutnya. Aku sama sekali tidak dihargai oleh kakak kamu itu. Mas, Mbak Indah udah menceritakan semua permasalahannya sama aku. Menurut aku, Mbak Indah itu bener. Mas nggak perlu ikut campur terlalu jauh masalah penyetokan barang. Mas ini kan wakilnya aku. Seharusnya Mas bisa mengerjakan apa saja yang tidak bisa aku kerjakan. Tapi Aku ngerti Mas mau bantu aku, tapi kan udah ada bagiannya masing-masing, Mas. aku ini suami kamu. Kamu hargain aku dong. Mas, antara masalah pekerjaan dengan masalah pribadi gak bisa dicampur adukan. Kamu selalu membela Indah. Mentang-mentang dia itu saudara kamu, ya kan? Bukan gitu, Ah, udah. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Aku nggak ngerti, Mbak. Kenapa Mas Galang jadi berubah kayak gitu? Padahal sebelumnya aku ngerasa dia itu baik banget. Makanya aku ngerasa iba. Asih, kan Mbak udah bilang sama kamu, semua yang dilakukan Galang itu cuma pura-pura. Kalaupun dia mau menikah dengan kamu, dia hanya mengincar harta dan kedudukan kamu aja. Sekarang coba kamu pikir, kalau dia baik, kenapa dia ditinggalin sama istrinya? Terus sekarang kita harus gimana, Mbak? Kamu harus hati-hati terhadap dia. Kamu jangan terlalu memberikan kepercayaan sama dia. Lama-lama dia bisa ngelunjak sama kamu. Ya? Kurang ajar. Aku harus menyingkirkan perempuan brengsek itu. Kalau tidak bahaya, dia bisa menyingkirkan rencana aku selanjutnya. Brengsek. Asih, sebaiknya aku akan temui Bahkanu. Perempuan brengsek itu harus disingkirkan dari aku. Dan kamu, Asih, harus tetap ada di dalam genggaman aku. Kalau cuman itu, kamu nggak usah khawatir. Mbah mampu menundukkan istri dan keluarganya. Sekarang kamu tunggu di luar. Mbah akan mempersiapkan semuanya. Baik, Mbak. Kok tiba-tiba hawanya terasa dingin? Gordingnya juga bergerak seperti ditiup angin. Tapi jendelanya udah aku kunci kok. Mas Galang mana ya? Kok dia belum pulang juga? Ya Allah, lindungilah keluarga kami dari keangkaran murka, dari sifat iri, dengki, dan aniaya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami petunjuk pada setiap langkah kami, ya Allah. Langkah anak-anakku, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku anak yang soleh. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Pengasih lagi penyayang. Kok ada angin yang masuk? Perasaan semua jendela udah ditutup. Galang? Galang? Kemari masuk? Gimana, Mbak? Semuanya beres. Beres. Nanti sesampai di rumah, air dalam botol ini kamu tuangkan ke minuman ASI. Dan tunggu reaksinya. Mbak, yakin bisa berhasil nih? Apa? Kenapa kamu tanya itu?
Apa kamu meragukan kemampuan saya? Itu buktinya kamu bisa mengawini perempuan itu. Asal kamu tahu, ini guna-guna yang paling jitu, yang paling ampuh. Ambil boneka ini dan simpan, kalau boleh perlu kamu pakai lagi dan tusuk tepat di kepalanya. Maka istrimu akan sekarat diam tempat tidur. Tapi ingat, sebelum tusuk ini kamu cabut, maka istrimu tak akan pernah bangun. Baik, Mbah. Ya, Non. Tolong bawain air putih yang di kulkas dong. Iya, Nak. Udah. Mbak, Mama kemana? Mama lagi kurang sehat sayang, tapi udah Mbak kasih obat sih. Sih, lebih baik kamu hari ini nggak usah ke kantor ya. Temenin Mama, kesian ya. Saatnya beraksi. Kalau boneka ini aku tusuk kepalanya dengan bambu ini, pasti kepala si Asi akan sakit seketika. Dan setelah itu, gue akan menguasai kekayaan dia. Yaudah, sekarang kita bawa ke rumah sakit. Iya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya, Dok? Apa sakitnya, Dok? Apa sakitnya parah, Dokter? Maaf Bu, kami perlu menganalisanya. Karena di sekitar kepala yang sakit dari putri ibu
Tidak ada tanda-tanda yang membuat dia sakit. Ah, gimana mungkin nggak sakit apa-apa? Dokter nggak lihat adik saya sampai kesakitan gitu. Itulah yang aneh. Ada sesuatu yang lain. Tapi kami akan memeriksanya. Dokter, kalau nggak sakit ya kami bawa pulang aja. Galang, kamu tuh suami macam apa sih? Istri sakit main bawa pulang aja. Kamu nggak dengar? Dokter bilang Asih nggak apa-apa. Bukan tidak sakit. Tapi kami perlu menganalisanya. Perlu mencari sebab lain untuk mengetahui penyakitnya. Saya nggak ngerti. Udah jelas-jelas istri saya sakit. Lihat tuh, masa dokter nggak tahu sih? Dokter ini nggak bisa menganalisa sebuah penyakit. Hah? Mas, tolong awasin karyawan ya. Selama aku nggak masuk kerja. Ya. Mbak, Ya sayang. tolong bantuin Mas Galang ya. Kalian bisa berangkat ke kantor bareng-bareng. Nggak usah. Mbak bisa nyetir sendiri kok. Bagus. Mbak, kok kamu ngomong kayak gitu sih? Nggak apa-apa sayang. Mbak ada keperluan dulu ya. Ya udah, Mbak pamit ya. Assalamualaikum. Mas, tolong awasin karyawan ya. Jaga mereka baik-baik. Kamu gimana sih? Kalau cuma jaga karyawan gampang. Emang aku ini orang bodoh apa? Kau masa ngomong kayak gitu sih? Asih, aku ini udah gede, udah dewasa. Nggak perlu kamu atur-atur. Kalau cuma gantiin posisi kamu di kantor, gampang sih. Kamu nggak usah khawatir sama aku. Kakak kamu aja yang sombong, merasa dirinya tuh hebat. Iya sayang. Aku percaya sama kamu. Tapi kamu jangan ngecewain mereka ya. Jalan dulu ya. Mas Rudi, ternyata Mas Galang Oke juga ya. Ya jelas tuh. Siapa tuh Galang gitu? Jadi lo kagak nyesel kan kalau gue kenalin sama dia? Hah? enggak banget. Paling bisa emang lo. Makasih ya Itu kan Pak Galang. Awas, akan aku adukan sama Bu Asih. Mas Galang mana, Ma? Galang belum pulang saya. Sudah jangan pikirkan ya. Suami macam apa dia? Istrinya sakit, bukannya ada di rumah, tapi malah nggak pulang. Emang pantas dia kalau dia itu ditinggalin sama istrinya. Sekarang, mana ada coba perempuan yang tahan punya suami egois kayak dia? Indah, siapa tahu Galang banyak urusan di luar. Urusan apa sih, Ma? Orang di kantor juga cuma sebentar. Cuma ngacak-ngacak kantor, ngobrak-ngabrik kantor, dan bikin suasana kantor nggak nyaman deh. Iya ya, kenapa Galang bisa begitu? Kelihatannya dia baik. Mama, orang yang belum mendapatkan sesuatu, dia pasti akan menyimpan semua sifat buruknya dan keegoisannya. Tapi setelah dia mendapatkan semuanya, dia akan menunjukkan siapa jati dirinya. Lihat Galang, seharusnya dia itu ada di sini menemani istrinya waktu sakit. Ma, terus kita harus gimana, Ma? Dia itu suami kamu. Jadi kamu yang harus menegurnya dan memperingatinya. Bagus, bagus. Istri sakit, kamu malah pergi dan pulang dalam keadaan mabuk. Suami macam apa kamu? Lo jangan ikut campur urusan gue. Gue mau balik, kamu nggak usah gue ngapa.
Asih itu adik saya dan kamu sudah menyanyiakannya. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu menikahi dia hanya untuk berfoya-foya di atas penderitaannya. Diam! Lebih baik mulai sekarang kamu ceraikan Asih sekarang juga dan kembalikan dia kepada kami selaku keluarganya. Cuma aja punya suami seperti Kamu numpang di sini. Kamu yang numpang di sini. Kamu menikahi dia hanya untuk memiliki semua hartanya. Alah! Kamu selalu ingin campur urusan. Indah, ada apa ini ribut-ribut? Lihat nih, Ma. Seorang suami baru pulang jam segini dalam keadaan mabuk. Sementara dia nggak tahu apa istrinya itu kesakitan sepanjang malam. Galang, dari mana kamu? Galang dari mana aja kamu? Pengen tahu aja urusan orang. Mau dari mana kek urusan gua. Mau apa? Astagfirullah. Galang, kamu keterlaluan. Dasar suami nggak tahu diri, nggak tahu malu. Jangan mentang-mentang kamu sudah menikahi Asih lalu kamu bisa bertindak sewenang-wenang ya di sini. Udah mikir. Mau masuk. Mikir. Banget sih. Mas, kamu habis dari mana, Mas? Kenapa? Emang kenapa? Kalian ngapain ke kamar? Keluar. Ayo keluar. Jangan kurang ajar ya. Jangan sok kuasa kamu di sini. Kamu yang kurang ajar. Gue nggak ada urusan sama kamu. Udah keluar. Mbak Indah, keluar aja, Ma. Aku nggak apa-apa kok. Asih. Lu denger? Ayo keluar. Udah keluar. Tunggu apa lagi? Udah keluar. Ayo keluar. Keluar. Sih, gimana? Kamu udah sehat? Mas, aku sakit banget, Mas. Aku nggak tahan sakit kayak gini. Aku nggak pernah sakit kayak gini, Mas. Mas tolong aku, Mas. Ya, aku sih bisa aja nolong kamu. Tapi tolong satu hal. Dan aku juga ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Dan tolong kamu jawab dengan jujur. Mas, kamu ini kan suami aku. Kenapa sih harus pakai persyaratan segala? Sih, kamu benar-benar mencintai aku. Mas, aku sangat mencintai kamu. Makanya kamu jadi suami aku, ya kan? Tapi aku belum yakin sih. Kalau kamu benar-benar mencintai aku minta satu hal dari kamu. Mas minta apa sih? Mas bilang aja. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, tolong kamu usir Indah dari rumah ini. Oke. Tapi kamu kasih aku alasan yang kuat ya, supaya aku bisa bilang sama Mbak Indah. Sih, Indah itu selalu ikut campur urusan keluarga kita. Waktu aku di kantor, dia marah-marah sama aku. Dan waktu aku pulang ke rumah, bukannya nyambut aku, nanya aku dari mana, malah dia marah-marah sama aku. Kamu tahu, aku nggak pulang ke rumah, itu gara-gara dia. Aku sebel sama dia. Aku kecewa. Sebenarnya aku tahu kalau dia itu tidak suka sama aku. Tapi aku nggak mau sih. Keluarga kita berantakan gara-gara orang lain. Jadi kamu harus ngusir dia dari sini. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghasut adik saya? Tuh, kamu lihat. Kamu dengar sendiri kan? Dia selalu ikut campur urusan kita. Dan dia juga berusaha untuk menguping omongan kita sih. Saya tidak menguping pembicaraan kalian. Saya kebetulan lewat lalu saya mendengar kamu menghasut adik saya. Dengar ya, jangan sekali-sekali kamu mencoba menghancurkan keluarga kami.
Mbak Indah, tolong keluar dari kamar ini. Asih, kamu. Mbak, apa yang dibilang Mas Galang benar. Ini urusan aku sama Mas Galang. Mbak nggak boleh ikut campur. Apalagi ini urusan rumah tangga kami. Asih, Mbak bener-bener gak ngerti sama kamu. Apa sih yang terjadi sama kamu? Mbak ini saudara kamu. Mbak gak mau kalau kamu dipengaruhi oleh laki-laki bejat seperti dia. Mbak, benar atau salah, Mas Galang suami saya. Dan Mbak sebaiknya keluar dari kamar ini dan keluar dari rumah ini. Kamu dengar nggak? Kata Asih kamu keluar dari rumah ini. Kalau perlu, bawa barang-barang kamu sekalian. Diam kamu! Kamu gak berhak mengusir saya dari sini! Mbak, cepat keluar dari rumah ini. Asih, Mbak bener-bener gak ngerti sama kamu, Asih. Kenapa kamu tega mengusir Mbak dari rumah ini? Asih, tolong Mbak, Asih. Kamu tolol apa bego sih? Keluar! Ayo keluar! Kamu memang sahabat aku. Kamu yang menyebabkan aku menjadi kaya dan akan menguasai semua isi rumah ini. Sekarang kamu boleh istirahat dulu. Indah, kamu kenapa sayang? Kamu mau kemana nak? Asih sudah terpengaruh, Mbak, sama laki-laki brengsek itu. Indah, kamu jangan ngomong begitu sayang. Dia adikmu, dia lagi sakit. Siapa tahu kepalanya pusing jadi dia asal ngomong. Kamu jangan pergi ya sayang ya. Biarin aja dia pergi, Ma. Asih, kamu sembuh sayang? Mbak, kalau udah selesai beres-beresnya, silakan keluar dari rumah ini. Ya, saya kira semakin cepat semakin baik. Asih, jangan lakukan itu Asih. Asih, kenapa kamu seperti ini Asih? Indah kakakmu. Kalau kakakmu salah, maafkan dia. Demi mama, lihat mama sayang. Jangan kamu lakukan itu nak. Udahlah, Mama. Indah juga gak rela hidup satu rumah sama laki-laki bejat seperti dia. Asih, Mbak berharap suatu saat nanti kamu akan sadar bahwa laki-laki pilihan kamu itu salah. Udahlah, Mbak, gak usah banyak bicara. Asih, jangan lakukan sayang. Kesian kakakmu. Kalau kakakmu pergi, siapa yang jaga mama? Mama sakit Asih. Mama. Kalau Mama mau ikut Indah, ya ikut aja. Mama kan perlu bantuan dia. Ayo dong pergi. Kamu benar-benar menantu durhaka. Mama, Mama percaya sama Indah, Mama. Mama ikut sama Indah ya. Mama ya. Ya, kami sudah gila. Makanya cepetan pergi dari sini. Ngoceh dari tadi. Asih, kamu jangan diam aja nak. Kamu jangan diam aja sayang. Asih, lihat mama sayang. Kamu kenapa nak? Kenapanya karena laki-laki itu kamu berubah? Jangan Asih, jangan lakukan itu sayang. Jangan sayang, lihat mama. Lihat mama Asih, lihat mama. Udahlah, Mama. Udah. Baju Mama mau ngomong sama dia gak akan dengerin kita, Ma. Mendingan sekarang Mama ikut sama Indah ya. Ya, Ma. Udahlah, cepetan lah. Asih. Mak. Asih. Mama. Pelan-pelan. Indah, kita mau
kemana, nak? Ma, kebetulan ada karyawan dan sekaligus teman baik Indah. Kita nginep di rumah dia dulu ya, Mam. Baru besok kita cari kosan atau kontrakan. Mama nggak apa-apa kan, Mama? Mama cuma kasihan sama adikmu. Pasti Asih serba salah. Indah udah berkali-kali bilang sama Asih, dia itu bukan laki-laki yang baik, laki-laki yang jahat dan licik. Tapi Asih nggak pernah mau percaya sama Indah. Biarin aja, Mam. Ini hukuman buat Asih. Tapi kita harus menolong dia, Indah. Dengan cara apa? Lama-lama Asih akan semakin terpengaruh dengan laki-laki brengsek itu, Mam. Sabar, Mam. Jangan, Mam. Kenapa aku jadi kayak gini ya? Kenapa aku mengusir Mbak Indah dan membiarkan Mama pergi? Kenapa aku tiba-tiba mengikuti semua yang dikatakan Mas Galang? Ya Allah, bagaimana nasib mereka? Di mana mereka sekarang, ya Allah? Mereka tidur di mana? Kenapa aku ini, ya Allah? Kenapa? Kenapa semua ini terjadi? Aduh, Mas, tolong Mas, kepalaku sakit sekali, Mas. Lama aja banget sih. Udah biarin aja. Makanya jangan gerak-gerak, biar sembuh. Ternyata ampuh sekali bikinan bahkan. Rasain kamu, Asih. Mulai hari ini, kamu tidak mungkin bisa bergerak. Bu, tiba-tiba kok Bapak kangen sama Asih dan Indah. Udah lama mereka nggak ada kabarnya, Bu. Iya ya, Pak. Bagaimana kabar Siska sekarang? Semenjak kematian Dayat menantunya, kita emang udah nggak pernah ke rumah mereka lagi ya, Pak? Insya Allah, Bu. Besok Bapak akan ke rumahnya. Insya Allah tidak ada halangan. Insya Allah ya, Pak ya. Alah, stop. Kamu ngebantah, hah? Biarin aja stok itu ada di sini. Orang yang tidak tahu malu dan bodoh jangan didengar. Kamu jangan kurang ajar. Mulai besok, saya pecat kamu. Perusahaan ini bukan punya kamu, tapi perusahaan ini milik keluarga kami. Jadi orang yang benalu seperti kamu tidak pantas memecat saya. Siapa bilang? Kamu tahu kan? Ini perusahaan punya istri saya, Asih. Jadi saya berhak melakukan apa saja, termasuk memecat kamu. Kalau memang Asih ingin memecat saya, kenapa tidak dia sendiri yang mengatakannya? Dan kenapa harus orang yang tidak tahu malu seperti kamu yang bilang? Mbak, saya sudah memberikan wewenang penuh sama Mas Galang. Jadi apa yang Mas Galang bilang, itu berarti perintah saya. Kamu dengar kan? Sekarang siapa yang jadi benar? Siapa? Sekarang kamu keluar dari kantor saya. Ayo keluar! Asih, Mbak nggak ngerti sama kamu, Asih. Pertama-tama kamu sudah mengusir Mbak dan Mama dari rumah. Dan sekarang kamu juga tidak membiarkan Mbak untuk tetap bekerja di sini. Kamu kenapa, Asih? Kenapa kamu sampai sebegini jauh terpengaruh oleh dia? Saya nggak tahu. Yang jelas, Mas Galang adalah suami saya. Saya nggak mungkin memecat dia dari perusahaan ini, karena saya nggak mau kehilangan dia. Tapi bukan begini, Asih. Kenapa kamu... Udah. Sekarang kamu saya pecat. Satpam! Saya tidak mau melihat muka dia lagi sekarang. Bawa dia keluar. Tapi Pak... Ada tapi-tapian. Udah, bawa dia keluar. Ayo cepat. Keluar kamu. Keluar. Asih, tolong Mbak, Asih. Itu bagus. Kamu benar-benar pintar. Dan sekarang semua akan menjadi milik kamu. Dan Asih
tidak akan berdaya. Dia akan tergeletak di ranjang. Kamu bebas melakukan apa saja, Galang. Kamu ngapain di sini? Oh, gua ingat sekarang. Lu karyawan yang nongkrong di kafe malam itu kan? Lu mau ngapain kesini? Hah? Pasti lu mau lapor sama Bu Asih. Iya. Maaf Pak, saya... Alah, maaf. Ada apa, Mas? Ini karyawan kita satu ini masuk ke ruangan ini tanpa permisi. Saya curiga sama dia. Jangan-jangan dia mau niat jahat. Demi Tuhan, Bu, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya datang kemari justru... Kamu banyak alasan. Sekarang kamu keluar atau saya lapor polisi. Udah. Bapak, mulai hari ini Bapak sudah tidak bekerja di kantor ini lagi. Dan saya sudah memaafkan semua kesalahan. Jadi sekarang silahkan Bapak pergi. Kita sekarang beraksi lagi biar si Asih tambah parah. Dan keparahan dia akan membuat dirinya semakin tersiksa. Sekarang gua yang mempunyai semuanya ini. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, ya Allah, kenapa? Ya Allah, Non, kenapa, Non? Kenapa? Sakit lagi, Non. Ya Allah, Non. Ibu, ya Allah, Bu, tolong saya, Bu. Ya. Ingat, Mas Galang, nanti kalau kita ke rumah Mas malam-malam begini, nanti istri Mas marah. Yo, Mas, mau istri Mas marah, kita pasti diusir dong. Ya usir lagi dong. Susahnya sih. Aku takut. Istri gua tuh nggak mungkin marah, apalagi sampai ngusir kalian. Lagian nanti kalau kita pesta di rumah, bebas. Semuanya ada di rumah gua. Mas Galang mana, Mbok? Kok jam segini dia belum pulang? Iya, Non. Sabar ya, Non ya. Non mau minum air dingin. Biar diambilin nih. Ya, Non ya. Mbak! Buka pintu, Mbak! Mbak! Banget. Astagfirullah. Tuan muda. Nyebut melulu. Ya Allah. Apa dosa Non Asih mendapatkan suami seperti itu? Beda sekali dengan suaminya yang dulu, ya Allah. Dan perempuan-perempuan itu pasti perempuan tidak baik. Malah bengong gua tanya. Masak nggak lo? Saya masak cuma sedikit, Tuan. Nggak banyak. Siapa yang nyuruh lu masak sedikit? Siapa? Saya kagak tahu kalau Tuan bakalan pulang bawa Tuan bikin banyak. Ya harus tahu. Mbok, ada apa, Mbok? Mbok, apa Mas Galang udah pulang, Mbok? Udah cerita lu. Jadi pegawai kok bego banget sih. Nggak jangan seberapa ini bapak dengan saya. Udah diam lu. Mas, ada apa, Mas? Ini nih, membantu kamu yang tolol ini. Kerjanya nggak becus. Asih, aku butuh duit.
Mas, bukannya baru kemarin Mas aku kasih uang. Uang yang kemarin itu udah habis buat pesta. Sekarang aku perlu duit. Mana duitnya cepat? Cepetan di mana? Kalau nggak, kau hancurin di lemari. Udah cepat, mana? Mana? Bi, tolong ambil dompet di lemari meja rias. Ambil dompet, cepat, ambil. Ambil cepat. Banget. Cepetan. Dulu. Sini. Nih, gua yakin di ATM ini duitnya pasti banyak. Sekarang aku perlu nomor PIN-nya. Mana? Jangan, Mas. Cepat berikan nomor PIN-nya, mana? Cepat! Lagian buat apa kamu harus bayar? Kamu juga terbaring di tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Udah cepat. Cepat tulis. Ini lemari pasti banyak sekali harta lo. Mas, jangan, Mas. Jangan, Mas, jangan, Mas. Mas, itu perhiasan punya Mama, Mas. Jangan. Apa? Punya mama kamu? Ya berarti itu punya gue juga, ya kan? Gue kan suami lu. Lu bego apa pura-pura bego? Mas, jangan. Resolusi. Mana? Mana sih nomor PIN-nya? Lah, Mas. Mas. Mbok, kamu itu kalau kerja yang bener dong. Itu masih kotor tuh. Gimana sih? Iya, Tuan. Iya. Saya kan nggak biasa nyuci mobil, Tuan. Kerjaan saya cuma masak, Tuan. Kamu ngelawan sama saya? Saya kasih tahu kamu. Mulai hari ini, semua tugas kerja di sini kamu yang ngerjakan. Termasuk cuci mobil ini. Kalau nggak, saya pecat kamu. Tuan, maaf Tuan, jangan pecat saya, Tuan. Anak saya banyak. Makanya kalau kerja yang bener dong. Assalamualaikum. Salam. Bibi. Mbok, siapa tuh? Nggak tahu saya. Kamu samperin ke sana. Bilangin sama dia, kalau ngemis jangan di sini. Udah sono. Waalaikumsalam. Bapak. Bibi masih ingat saya kan? Iya, ingat masih. Iya. Pak Ustadz Adis ya? Iya. Ada apa, Pak? Kenapa, Bi? Saya kan mau ketemu saudara saya dan keponakan saya. Gak keras-keras ngomongnya. Ada orang galak. Mbok, malah ngobrol. Udah suruh pergi. Bilangin, jangan ngemis di sini. Malah ngeliatin. Kamu nggak suka? Hah? Kamu itu kalau ngemis jangan di sini. Astagfirullahaladzim. Alah, udah pergi. Udah sana pergi. Iya, Tuan. Maaf ya, Pak. Maaf ya. Udah deh. Kenapa sih? Udah, Pak. Maaf, Pak. Maaf ya, maaf banget. Mas mau pergi kemana? Gak usah gue campur. Aku mau pergi kemana, kek? Urusan aku, bukan urusan kamu. Asik. Kamu itu penyakitan. Kamu gak mungkin ikut sama aku. Betulan. Aku lagi gak punya duit. Cincin ini aku jual. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Itu peninggalan suami saya yang dulu. Alah. Kamu. Suami kamu itu udah mati. Udah gak ada. Aku suami kamu. Udah copotin. Oh, cepat. Copotin. Mas, jangan, Mas. Pasti mahal nih. Mas.
Kamu itu perempuan yang tidak berguna lagi buat aku. Nanti, kalau harta kamu sudah habis semuanya, aku juga akan jual. Aku buang di jalanan. Biar kamu menjadi perempuan penyakitan selamanya. Mas. Jaga tuh majikan kamu, ya. Urus dia baik-baik. Udah sok? Iya tuh. Non. Apa non? Non. Tadi paman non datang kemari. Maksud Mbok, Paman Asis. Kenapa Mbok nggak suruh dia masuk? Mbok nggak berani non. Mbok takut kan tuan muda galak. Udah gitu non, dikatain pengemis lagi non. Udah aja, Mbok kodein aja sama paman non. Ya alhamdulillah sih ngerti. Itu pergi non. Sabar ya. Mbok, aku minta tolong. Iya non. Tolong cari Paman. Iya iya. Bilang aku mau diobatin sama dia, Bu. Iya. Bapak yakin pembantu rumah besar itu akan kemari menemui Bapak? Insya Allah, Mang. Karena saya melihat dari isyaratnya yang diberikan pada saya itu khawatir, takut ada apa-apa di rumah adik saya itu. Karena saya juga lihat laki-laki yang sombong itu, kelakuannya aneh, Mang. Itu namanya Pak Galang, Pak. Dia itu suaminya Bu Asih. Tapi semenjak menikah, Bu Asih jadi jarang kelihatan keluar. Itu pembantunya, Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Maaf Pak, non Asih perlu sama Bapak. Loh, Bu Asihnya mana? Non Asih sakit keras Pak, nggak bisa bangun. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu Asih? Paman, kepala aku sakit, seperti ditusuk-tusuk pisau. Aku nggak bisa bergerak sedikit pun, Paman. Oh ya, kemana mama kamu sama Indah? Semenjak aku menikah sama Mas Galang, aku ngerasa ada sesuatu hal yang aneh. Aku sering marah-marah. Bahkan aku mengusir Mama sama Mbak Indah. Astagfirullahaladzim. Kamu berdosa, Asih. Orang kata Pak Ustadz, lakinya aneh. Masa mertuanya diusir? Nyonya sama Nonina. Oh, liwatan kan ya? Udah gitu, lihat bininya ngelonjor begini, diam ditinggalin, gimana tahu? Sebaiknya telepon saudara kamu supaya datang kemari. Semuanya harus kita bicarakan bersama. Paman, mungkin lebih baik Paman yang telepon supaya Mama sama Mbak Indah mau datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Paman. Paman mau bicara sama mama kamu. Ada? Ada. Sebentar ya, Paman. Mam, Paman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong kamu datang ke rumah Asih sekarang juga. Penting. Bisa, Bang. Kebetulan juga aku ada yang mau dibicarakan sama Abang. Satumu. Iya, Bang. Ya. Gimana, Paman? Alhamdulillah mama kamu mau datang kemari. Kita tunggu aja ya. Asih, apa kamu sudah periksa penyakit kamu ke dokter? Udah. Tapi kata dokter, aku nggak sakit apa-apa, Paman.
Asih, boleh paman periksa sebentar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Asih, ada yang sengaja memasukkan sesuatu ke badanmu supaya kamu tidak bisa apa-apa. Ada yang berbuat guna-guna. Penyakit ini adalah akibat guna-guna itu, Asih. Siapa yang tega melakukan ini, Pak? Kita akan coba semua. Serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberi petunjuknya. Mbok, bagaimana keadaan anak saya, Mbok? Aduh Nyonya, non Asih penyakitnya makin keras Nyonya. Lakinya pagi hari belum pulang Nyonya, Masya Allah. Ayo Nyonya masuk. Non, ayo non, ayo. Ayo kita lihat. Asih. Asih. Baik. Mbak Indah. Maafin Asih ya. Asih udah mengusir kalian dari sini. Asih salah. Lupakanlah saya. Mama sudah memaafkanmu, Nak. Mama tahu anak Mama gak salah. Kamu hanya terhasut sama Galang, sayang. Sudahlah, Asih harus segera kita obati. Menurut aku, ada yang sengaja memasukkan sesuatu ke badannya agar dia tidak bisa apa-apa. Hah? Ini pasti perbuatan laki-laki brengsek itu sama kamu, Asih. Mbak nggak boleh ngomong kayak gitu. Masalah Mas Galang nanti kita bicarakan kalau Mas Galang udah pulang. Kamu tuh kenapa sih selalu belain dia? Mbak tuh nggak ngerti deh sama kamu. Asih harus segera kita obati. Dia akan tetap membela suaminya. Apalagi kalau si Galang nanti datang, dia bisa membenci kita semua. Ayo. Apa? Jadi kamu lihat dia masuk ke kamar saya? Dia adanya di situ tuh, Pak. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kalian lihat ini. Ini pasti perbuatan menantumu itu. Dia mengguna-gunai istrinya sendiri biar dia sakit dan tidak bisa kemana-mana. Lalu dia akan rampas semua harta Asih. Kenapa dia melakukan semua itu? Kenapa dia menyakiti istrinya sendiri, Bang? Kan Indah udah bilang sama Mama, kalau Galang itu menikahi Asih hanya untuk menguasai seluruh hartanya Asih. Paman, balikin aja semua kekuatannya ke dia, Paman. Mari kita bawa ke kamar Asih. Kita beritahu Asih. Karena dengan kerelaannya, kita akan bisa berbuat semuanya. Asih, inilah penyebab penyakit kamu. Paman mau mengobatimu. Tolong, bebaskan diri kamu dari segala kekuatan pengaruh setan ini. Ya, Paman. Tolong aku, Paman. Aku udah gak tahan lagi. Kalaupun harus dibalikan, biar Mas Galang merasakannya. Kita serahkan saja sama Allah. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan petunjuknya. Kalian berdua bantu saya untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
waja'alna min bainihim sadang wa min khalfihim sadang wa aksainahum fahum la yubsirun. Suntoloyo, rupanya ada yang ingin menyerang ilmu Makano ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fatah, khairul bab nasrum minallah wa fahun karib. Ma'udhu birabbil falak min syari ma khalaq wa min syari ghasikin idza waqab wa min syari naffatsati fil 'uqad wa min syari hasidin idza hasad. La haula wala quwata illa billah. Tahan. Dari mana asalmu? Dari batu balik ke batu, dari tanah balik ke tanah, dari air balik ke air. Tunduk engkau kepada aku dan tunduk aku pada engkau. Non, tahan non, sabar non. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mama, Mbak Indah, Paman, Mbok, maafin aku ya. Mungkin selama ini aku udah berbuat kasar sama kalian. Sudahlah sayang, Mama kan sudah bilang Mama memaafkan semua kesalahanmu. Apalagi Mama tahu penyebabnya apa sampai kamu berbuat durhaka sama Mama. Kamu harus membuang laki-laki itu sayang. Dia jahat, dia udah bikin kamu sengsara. Sekarang kamu pikir, laki-laki mana yang tega mengguna-gunai istrinya? Iya, suami itu harusnya melindungi istri, menyayangi istri, dan mengajar hal-hal yang baik. Ini sebaliknya. Aku serahkan semuanya sama kalian. Apa yang terbaik buat aku. Baik, Bi, tolong panggilkan Pak RT kemari. Saya mau bicara dengan dia. Saya khawatir dengan Galang. Kalau dia sudah tega menyakiti istrinya sendiri, pasti dia juga akan tega berbuat yang lebih buruk lagi. Baik, Pak. Ya. Maaf, memang saat pertama mengenal pemuda itu, saya lihat ada yang aneh dengan sikapnya. Tapi kan saya nggak mungkin mencampuri urusan keluarga orang lain. Meskipun mereka ini adalah warga saya, tapi kalau kejadian kayak begini ya, saya harus ikut campur. Pak RT, saya khawatir laki-laki itu akan dendam dan akan mengganggu keponakan saya. Orang yang semacam itu tidak akan tinggal diam, Pak. Orang yang sudah dihantui dan dirasuki hawa iblis ke dalam hatinya, dia akan berbuat yang di luar nalar orang-orang yang beriman. Dia menikahi keponakan saya karena hartanya, Pak. Bukan karena cinta kasih. Bok! Bok! Bi, lebih baik Bibi yang buka pintu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa, Bi. Berlaku biasa saja. Kami akan lihat apa tingkah lakunya. Iya, Pak. Mbok! Pembantu gua buka pintu aja lama, Mbok!
Mbok! Buka pintu aja lama sih. Ngapain tidur? Saya lagi di kamar, Tuan Muda. Maaf ya. Awas, kalau kamu membantah saya lagi, saya pecat kamu besok. Jangan Tuan Muda. Udah, masuk. Ayo masuk. Gimana? Jalan-jalannya puas? Hah? Asik banget lah. Mas Galang, kalau haus banget, pengen minum. Gampang. Di sana ada kulkas, ambil sendiri. Hah? Udah sana panggil. Mau apa kalian kesini? Mau minum? Di sini nggak ada air. Kamu siapa, wanita cantik? Nyasar ya? Saya yang punya rumah ini. Saya kakaknya Asih. Sekarang juga kalian keluar dari rumah ini. Cepat! Tolong. Bukannya kamu udah aku usir? Hah? Kau pergi dari sini sekarang. Ayo pergi. Dasar laki-laki bajingan, nggak tahu malu. Harusnya kamu yang meninggalkan rumah ini dan bukan saya. Kamu jangan kurang ajar. Kamu yang harus pergi dari sini. Ayo pergi. Mas Galang, saya sudah tahu semua perbuatan kamu. Asih, kamu udah bisa bangun. Iya, kamu heran Asih bisa bangun. Saya sudah buang guna-guna yang kamu tanam dalam diri. Hei, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Hah? Gua ingat sekarang. Lo yang ngemis itu kan? Sekarang kamu pergi dari sini. Ayo pergi. Dia adalah paman kami. Dan dia juga yang membongkar semua kejahatan kamu. Saya nggak nyangka kalau kamu punya niat jahat sama saya. Kamu penipu. Kalian jangan boleh pergi. Karena kalian harus mempertanggungjawabkan semua ini. Tolong! Tolong! Iya Pak RT, saya akan mengembalikan semua perhiasan milik Mbak Asih yang diberikan Galang kepada saya dan teman-teman saya. Asal kami jangan dipenjara Pak RT. Kaminda, Mama, tolong maafkan aku. Mama, aku minta maaf, Mama. Aku tidak tahu apa-apa. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku menyesal. Asih. Kalau kalian tidak memaafkan aku sungguh tidak bisa tenang. Aku tidak bisa tenang. Ngapain kamu nolongin dia? Dia udah jahat sama kamu. Sebagai manusia, kita harus saling memaafkan. Mas. Tolong maafkan aku, Mas. Aku manusia rakus. Suami yang tidak tahu diri.
maafkan aku, Asih. Saya sudah memaafkan, Mas. Asih. Wanita yang baik. Aku tahu cinta kamu tulus. Mas. Jangan. Mas. Mas. Ilahi wa ilahi raji'un.